Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai waktu-waktu yang sangat istijabah untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk membantu ikut berpartisipasi dalam mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai waktu-waktu yang istijabah untuk berdoa kepada Allah. Lebih tepatnya versi HN Official itu ada 3 waktu yang kalau kita pergunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah, insya Allah akan lebih cepat terkabulnya, efektif bagi kita yang biasa melakukan dosa-dosa ini sahabat. Karena kadang sahabat, ada seseorang yang telah mempersiapkan doa yang begitu bagus, yang begitu luar biasa misalkan, tapi karena waktunya tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakkhusyuan di hati kita. Karena itu doa kita ini terhalang oleh dosa-dosa kita ini sahabat. Nah, karena itu Rasulullah mengajarkan waktu-waktu yang kalau kita pergunakan di waktu ini, walaupun dosa kita itu banyak, insya Allah barokahnya waktu ini, maka doa kita akan tetap sampai kepada Allah, melewati langit-langit, bahkan pintu-pintu langit terbuka di waktu-waktu ini sahabat. Sama halnya ketika kita berdoa di tempat-tempat yang istijabah. Contohnya kita berdoa di Madinah, di Raudhah, maka di situ tempat terijabahnya doa. Walaupun yang berdoa adalah orang yang ahli maksiat sekalipun, tapi barokahnya tempat yang istijabah tersebut, insya Allah doanya akan tetap terkabul, tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya sahabat, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah, tapi karena doa kita terhalang oleh dosa-dosa kita sendiri, sehingga dosa kita inilah yang kemudian menghalangi sampainya doa-doa kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang istijabah, kalau tidak memanfaatkan tempat-tempat yang istijabah, maka akan sulit bagi kita, apalagi al-faqir ini sahabat, yang setiap hari umurnya semakin berkurang, tapi juga dosanya semakin bertambah. Contoh lagi di Mekah sahabat, kita berdoa di depan multazam, di depan pintu Ka'bah. Barokahnya tempat yang begitu mulia ini, yang begitu istijabah ini, yang dipenuhi oleh ribuan orang-orang yang beribadah setiap harinya, ribuan malaikat setiap harinya, maka barokah tempat ini insya Allah, sekalipun yang berdoa adalah orang yang ahli maksiat, insya Allah doanya akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu sahabat, inilah 3 waktu yang harus kita ketahui agar kita lebih cepat diijabah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang pertama yaitu ketika adzan dan iqamah sahabat. Ketika selesai adzan, kemudian kita berzikir kepada Allah sebelum iqamah, maka waktu inilah yang kata Rasulullah, pintu-pintu langit dibuka. Kalau kita berdoa di antara waktu adzan dan iqamah ini, niscaya karena pintu langit semuanya terbuka, insya Allah apapun doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua sahabat, ialah waktu sesudah sholat. Tidak bisa dipungkiri lagi, waktu sesudah sholat itu adalah waktu yang paling makbul, yang paling diijabah oleh Allah kalau kita pergunakan untuk berdoa sebaik mungkin. Karena hakikatnya sahabat, waktu setelah sholat ini adalah waktu ketika kita selesai menghambakan diri kita kepada Allah. Ketika kita selesai menghadap kepada Allah, bersujud kepada Allah, maka Allah akan iba kepada kita. Karena itu dengan kehambaan kita ini, dengan pengabdian kita ini kepada Allah, kalau kita pergunakan untuk berdoa, insya Allah apapun doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang kedua. Nah, kemudian waktu yang terakhir sahabat, ini yang paling mujarrab, yang paling sulit juga untuk dilaksanakan. Kapan waktunya? Yaitu waktu sahur sahabat.
Jam berapakah waktu sahur? Tentu waktu sahur adalah tengah malam. Ada yang sahur biasanya jam 1, ada yang sahur jam 2, ada yang sahur jam 3. Intinya waktu-waktu sahur, lebih tepatnya adalah waktu sebelum sholat subuh. Di dalam Al-Quran disebutkan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur tersebut, maka beristighfarlah kalian kepada Allah. Karena di waktu ini sahabat, disebutkan di dalam sebuah kitab berjanji, Allah turun ke langit dunia, nazala ila sama'id dunya, Allah turun pada langit dunia, kemudian wa yunadi munada, Allah berseru kepada manusia, wahai sekalian manusia, hal min mustaghfirin, adakah di antara kalian yang mau beristighfar kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku ampuni dosanya. Hal min taibin, adakah yang malam ini bertaubat kepadaku atas dosa-dosa yang dia lakukan, niscaya aku terima taubatnya, kata Allah. Kemudian yang terakhir, hal min talabi hajatin, adakah malam ini yang punya keinginan, yang punya hajat kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini waktu paling favorit sahabat, yaitu di waktu tengah malam. Bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam, maksudnya di waktu sahur ini sahabat, fatahajjad, bertahajudlah kalian, kata Allah, nafilatan lak, sebagai tambahan bagi kalian, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, berharap dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud ini, maka Allah akan memberikan maqam, tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia, baik pula nanti di hadapan Allah, yaitu di alam akhirat sahabat. Bahkan dengan rutin tahajud ini merupakan bentuk peringkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan derajat seseorang itu ditentukan oleh seberapa sering, seberapa istiqomah tahajudnya sahabat. Karena di waktu ini hubungan kita kepada Allah itu sangat bagus. Diibaratkan sinyal sahabat, di tengah malam ini jarang ada yang menggunakan jaringan yang begitu hebat ini. Allah turun ke langit dunia, dan ketika itu hubungan kita dengan Allah sangat dekat sahabat kalau kita mempergunakannya. Kalau diibaratkan jaringan, kalau di siang hari banyak yang menggunakan sehingga jaringannya lemot, tapi di malam hari sahabat, khusus orang-orang yang dipilih oleh Allah yang bisa bangun tengah malam kemudian menjalin hubungan dengan Allah yang begitu mulia. Oleh karena itu, inilah 3 waktu versi HN Official yang sangat mudah dan sangat istijabah. Kalau kita pergunakan untuk berdoa, insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqomah untuk beribadah di 3 waktu yang istijabah ini sahabat. Bukan hanya 3 waktu ini, bahkan 3 waktu yang lain sekalipun yang menurut kita itu paling mudah untuk kita pergunakan untuk ibadah. Demikianlah sharing saya pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.